Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maratudiro dengan NIM 081911733015. Pada proyek kuis telemedika kali ini, saya akan menjelaskan teknologi sistem diagnosis insomnia pada mahasiswa yang berbasis web. Sebelumnya, akan ada pengertian tentang insomnia. Insomnia merupakan gangguan tidur yang membuat seseorang sulit untuk tidur. Nah, penderita insomnia akan kesulitan untuk tertidur, kesulitan mempertahankan tidur, dan ketidakpuasan terhadap tidur. Insomnia merupakan gangguan tidur yang bersifat sementara. Ada beberapa kategori insomnia, yaitu ada insomnia akut, insomnia kronis, insomnia paradoks, insomnia psikologis, serta sleep onset insomnia. Gejala insomnia, ada beberapa gejala dari insomnia menurut Dr. Wan Maulina Okmaladewi pada tahun 2020. Untuk yang pertama yaitu gejalanya sulit untuk memulai tidur. Dan yang kedua adalah bangun lebih cepat dari yang diinginkan. Untuk yang ketiga yaitu memiliki kesadaran kuat terhadap lingkungan seperti cahaya, suhu, atau kebisingan, sehingga orang tersebut akan mudah untuk terbangun. Untuk gejala yang keempat yaitu adalah mengkonsumsi minuman beralkohol. Untuk gejala yang kelima yaitu adalah mengkonsumsi kafein di malam hari. Untuk gejala yang keenam yaitu mudah lelah saat beraktivitas. Kemudian untuk gejala yang ketujuh itu adalah sulit fokus saat beraktivitas. Kemudian gejala yang kedelapan adalah sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat pilek, obat alergi, atau obat demam. Kemudian untuk gejala yang kesembilan yaitu adalah saat bangun tidur dalam keadaan lelah atau tidak segar. Untuk gejala yang ke-10 yaitu adalah gaya hidup yang tidak sehat, kemudian mengalami gangguan kecemasan seperti stres karena masa depan, atau cemas memikul tanggung jawab suatu pekerjaan, atau juga stres karena kondisi dari ekonomi. Kemudian yaitu adalah gejala yang ke-12 pada siang hari sering mengalami kantuk yang berlebihan. Kemudian gejala yang ke-13 adalah sering terbangun ketika tidur dan sulit untuk kembali tidur. Kemudian untuk gejala yang ke-14 adalah mudah marah. Untuk gejala yang ke-15 adalah sering tidur hanya sebentar atau bahkan tidak tidur selama semalam atau lebih. Kemudian adalah gejala yang ke-16 sedang merasa stres atau depresi. Pada sistem diagnosis insomnia ini, yaitu adalah menggunakan sistem pakar dengan metode forward chaining. Untuk sistem pakar sendiri atau expert system merupakan sistem yang berusaha mentransfer pengetahuan manusia ke dalam komputer sehingga dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh seorang pakar. Sistem pakar yang baik dirancang memiliki kinerja seperti seorang pakar dalam memecahkan masalah tertentu. Kemudian adalah metode forward chaining. Forward chaining adalah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan hipotesis atau dugaan yang ada dan menuju pada suatu kesimpulan. Nah, untuk metode ini memperhitungkan fakta yang mengarah pada suatu kesimpulan yang faktual. Contoh dari daftar aturan metode forward chaining yaitu rules R1, jika premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka konklusi 1. Jika rules R2, jika premis 1 dan premis 3 dan premis 4, maka konklusi 2. Untuk R3, jika premis 2 dan premis 3 dan premis 5, maka konklusi 3. Kemudian R4, jika premis 1, premis 4 dan premis 5, dan premis 6, maka konklusi 4. Nah, pada pelacakan kasus ini, untuk bertujuan untuk mengetahui apakah fakta yang dialami oleh user termasuk konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, atau konklusi 4, atau bahkan tidak salah satunya, yang artinya sistem tidak dapat menemukan kesimpulan karena rules yang terbatas. Misalkan yaitu user milih premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka sistem akan mengarahkan pada rules R1 sehingga dapatkan konklusi 1. Kemudian jika user memilih premis 1, premis 3, dan premis 4, maka akan mengarahkan sistem akan mengarahkan pada rules R2 sehingga dapatkan konklusi 2. Jika user memilih premis 1 dan premis 6, maka sistem akan mengarahkan pada rules R4. Namun premis pada R4 yaitu adalah premis 1, premis 4, dan premis 5, kemudian premis 6, sehingga premis yang dipilih oleh user itu tidak cukup untuk
mendapatkan konklusi 4 sebagai konklusi yang terpilih. Pada kasus ini, premisnya yaitu adalah gejala-gejala insomnia yang telah saya sebutkan tadi, kemudian untuk konklusinya adalah kategori dari insomnia. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.